warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Segenap para jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam 21. Artinya besok puasa kita adalah puasa yang ke-21. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam agama Islam ajaran atau prinsip beragama itu sangat mudah. Hanya ada 3. Yang pertama yaitu imtithalu awamirillah, yang kedua ijtinabu nawahillah, dan yang ketiga adalah at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita mulai bahas dari yang pertama. Tentu hadirin sekalian pernah mendengar istilah menjauhkan larangan-larangan Allah dalam setiap khutbah demi khutbah di hari Jumat. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, ini adalah prinsip kedua yang pertama dari ajaran-ajaran Islam. Kalau prinsip yang pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, insya Allah tentu kita sudah melaksanakan semua. Saya yakin di sini orang yang sudah puasa Ramadan semua, amin. Kemudian juga orang juga yang melaksanakan sholat wajib fardunya sehari 5 waktu, amin. Itu kewajiban-kewajiban sudah kita laksanakan. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kewajiban yang sifatnya kewajiban zahir atau kewajiban yang dilaksanakan oleh badan kita. Ada banyak kewajiban yang sifatnya merupakan kewajiban batin, seperti ikhlasnya kita dalam beramal atau dalam ibadah, seperti qanaahnya kita, bagaimana kita menerima pemberian-pemberian Allah. Ini adalah perintah Allah yang juga merupakan kewajiban yang setiap hari harus kita latih, hari demi hari, puasa demi puasa, Ramadan demi Ramadan, kita harus melatih tentang ibadah hati kita. Kalau ibadah badan kita sudah kita laksanakan, sholat wajib sudah, kemudian puasa Ramadan sudah kita lakukan, maka kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah yang sifatnya batiniyah, yang sifatnya ada dalam hati, ini juga merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita harus jadi orang yang ridho kepada takdir Allah. Kita harus jadi orang yang ikhlas saat kita beramal atau beribadah. Kita harus jadi orang yang benar-benar qanaah dan lain sebagainya. Ini prinsip yang pertama, yaitu imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, prinsip dalam agama Islam dalam beribadah, yang kedua itu adalah ijtinabu nawahillah, atau menjauhkan larangan-larangan Allah. Jamaah rahimakumullah, tentu larangan-larangan Allah yang sifatnya zahir ini sudah kita lakukan, sudah kita jauhkan semua. Zina, nggak mungkin dah kita pada zina, amin. Nggak mungkin dah kita jauhin. Bunuh orang, nggak juga bunuh orang kita, baik-baik aja kita sama tetangga. Kemudian juga kita misalnya menyakiti orang lain, insya Allah juga enggak. Ini adalah keharaman-keharaman atau larangan-larangan Allah yang sifatnya zahir, harus kita jauhkan, harus kita hindarkan. Nah, di sisi lain ada juga hadirin, ada juga larangan-larangan Allah yang sifatnya itu batin, yang hubungannya dengan hati kita. Setelah kita menjauhkan yang namanya zina, setelah kita menjauhkan yang namanya minuman keras misalnya, setelah kita menjauhkan yang namanya korupsi, tapi dalam kesadaran hati kita masih ada nggak dalam hati kita yang namanya riya? Riya itu haram. Riya itu pamer, ibadah kita mau dilihat sama orang, itu adalah keharaman atau sifat larangan-larangan Allah yang adanya dalam hati. Riya itu sesuatu yang sifatnya haram. Kemudian ada banyak lagi sifat-sifat tercela dalam hati yang memang harus kita jauhkan, dan ini adalah bentuk dari larangan-larangan Allah. Dengan kata lain, prinsip yang kedua ini, kalau kita ingin mengikuti prinsip ajaran Islam, yang paling mudah, yang kedua, menjauhkan larangan-larangan Allah zahir maupun batin.
menjauhkan keharaman-keharaman Allah, baik yang berupa keharaman yang sifatnya zahir kelihatan maupun keharaman-keharaman yang sifatnya batin yang ada dalam hati. Jangan kita riya, jangan kita sum'ah, pengen banget didengar sama orang omongan kita. Jangan kita kemudian pamer ketika kita amal ibadah, karena ini bentuk larangan-larangan yang adanya atau tujuannya atau sasarannya adalah hati kita. Kita jauhkan semua larangan-larangan itu, baik larangan-larangan yang sifatnya zahir maupun larangan yang sifatnya batin. Ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga, saudara, dalam beribadah, prinsip yang ketiga, selain kita menjauhkan larangan-larangan Allah, selain kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita juga harus melakukan satu sikap at-tabarri minal hauli wal quwwah. Apa itu at-tabarri minal hauli wal quwwah? Ini adalah berlepas diri, membebaskan diri dari perasaan bisa dan perasaan kuat atau kuasa. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah fardu, setelah kita menjauhkan larangan-larangan baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin, maka sikap hati kita, dalam hati kita harus berlepas diri bahwa la haula wala quwwata illa billah. Bolehnya kita bisa sholat di sini, ini jangan terus kita ngaku-ngaku lah dua, kalau bukan dua nggak bisa terawih sampai malam 21. Bolehnya kita, bisanya kita di sini membayar sedekah, bisanya kita di sini menginfakkan harta kita, jangan kita aku-aku. Jangan kita merasa bahwa itu sedekah gua, sumbangan aku itu yang seperti itu. Itu sumbangan dari saya. Kalau kita sudah mengaku-ngaku seperti itu, mengaku-ngaku terhadap ketaatan-ketaatan, mengaku-ngaku amal-amal ibadah itu kita akui milik kita, maka kita mengurangi prinsip yang ketiga ini. Tidak ada kesempurnaan di situ. Tidak ada kesempurnaan, ada sesuatu yang kurang, yaitu kita tidak berlepas diri dari daya dan upaya. Karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billah. Kita bisa sholat di sini ya karena Allah yang bimbing. Kita bisa sedekah juga karena Allah yang nuntun hati kita, yang kemudian menggerakkan tangan kita masukin ke tromol. Kita bisa puasa, itu juga Allah yang membimbing, Allah yang nuntun. Istilah agamanya taufik dari Allah. Ya Ustaz Taufik ya? Mana Ustaz Taufik? Taufik dari Allah itu semuanya. Bimbingan-bimbingan Allah ini selalu meliputi kita. Semua yang kita lakukan, baik kita mampu menjauhkan keharaman-keharaman, baik kita mampu melaksanakan perintah-perintah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat dari bimbingan Allah, rasa sayangnya Allah. Jamaah rahmatullah, dari tiga prinsip ini jelas bahwa sangat mudah dalam ajaran Islam. Yang penting kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, dan satu lagi, jangan ngaku-ngaku, jangan aku-aku bahwa itu sholatku ya Allah, itu sedekahku, itu aku sudah bisa menjauhkan maksiat. Di akhir ceramah ini saya ingin menceritakan satu kisah tentang seorang abid, seorang ahli ibadah yang ada sebelum masa Rasulullah SAW. Ini saya ambil dari kitab karangan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang kemudian beliau mengutip dari kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim. Ini sebuah kitab hadis, bahwasannya Rasulullah SAW pernah satu waktu keluar kepada para sahabat, menemui para sahabat, kemudian Rasulullah menceritakan satu peristiwa. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, dengarin, sahabat-sahabatku, sesungguhnya Jibril datang kepadaku kemudian menceritakan sesuatu. Kata malaikat Jibril, Rasulullah cerita, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah punya satu orang hambanya, Allah punya sebagian hambanya yang pernah Allah kabulkan semua permohonan-permohonannya. Ini seorang hamba ini Allah tempatkan di satu bukit, tingginya tidak terlalu tinggi, hanya 18 meter lah kira-kira. Kemudian luasnya juga tidak terlalu luas, hanya 18 meter. Ini bukit ini dikelilingi oleh lautan. Kita tahu lautan asin apa tawar, Pak? Asin. Ini daratan atau bukit yang tidak terlalu tinggi.
dan dikelilingi oleh ratusan kilometer lautan. Ini kok tetap Allah berikan air tawar. Jadi Allah berikan air tawar, di mana kalau pagi hari, siang hari, ini orang ahli ibadah ini turun ke bawah dan bisa mengambil air tawar itu. Kemudian Allah tumbuhkan di pulau itu buah rumman. Secara logika itu bukit yang seperti itu dikepung oleh lautan, nggak mungkin airnya tawar. Tapi oleh Allah, ini Allah berikan air yang tawar, Allah tumbuhkan buah rumman. Padahal buah rumman itu panennya cuma setahun sekali. Ini tiap hari panen dikasih buat ahli ibadah ini. Allah berikan setiap hari itu kepada ahli ibadah. Umur ahli ibadah ini 500 tahun, saudara. 500 tahun dia beribadah sampai pada akhir ajalnya, menjelang ajalnya, ini ahli ibadah ini minta kepada Allah, ya Allah, cabut aku ketika aku sujud, ambil nyawaku ketika aku sujud, dan jangan biarkan makhluk di tanah menghancurkan jasadku, kata si ahli ibadah ini. Itu Allah kabulkan juga. Betul, ketika itu Allah kabulkan. Dia meninggal ketika sholat sedang sujud, dan sampai dalam pengetahuan malaikat, ilmunya malaikat hadirin ini tidak seperti ilmu kita. Ilmunya malaikat ini bisa menembus pada dimensi masa yang akan datang. Maka malaikat Jibril kemudian dan segenap malaikat lain ini kemudian tahu, dalam ilmunya mengetahui bahwa betul seorang hamba ini dalam kuburnya tidak dimakan oleh rayap, tidak dimakan oleh binatang-binatang kubur. Dikabulkan semua. Dan nanti ketika itu Allah panggil, Allah bangkitkan dia, Allah hadapkan ini ahli ibadah ini di hadapan Allah, dan kemudian Allah bilang kepada ahli ibadah, wahai malaikat-malaikatku, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Kata Allah, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Ini ahli ibadah bilang, loh, kenapa karena rahmatmu ya Allah? Karena ibadahku dong, 500 tahun aku ibadah ya Allah, masa itu nggak dianggap, kata ahli ibadah ini. Kemudian Allah balik perintah kepada malaikat-malaikatku, masukkan orang ini ke dalam nerakaku. Diseret sama malaikat Zabaniyah, diseret. Ya udah ya Allah, ya udah, masukkan saya ke dalam surga karena rahmatmu ya Allah. Belum sempat masuk, dia udah mohon sama Allah, jangan ya Allah, ya udah masukin surga karena rahmatmu. Akhirnya ditarik lagi kembali, dihadapkan pada Allah. Ditanya oleh Allah, Abid, orang ahli ibadah, berapa tahun umurmu? 500 tahun. Siapa yang memancarkan air, siapa yang kemudian memunculkan air tawar di tengah lautan itu? Engkau ya Allah. Siapa yang menumbuhkan buah rumman yang harusnya setahun sekali panen, ini cuma sehari panennya, sehari sekali tidak bisa panen? Engkau ya Allah. Siapa yang menguatkan badanmu untuk terus ibadah kepadamu? Engkau ya Allah. Siapa yang kemudian mematikanmu dalam keadaan sujud? Engkau ya Allah. Siapa yang menguatkan jasadmu sehingga tidak hancur di tanah sampai dibangkitkan lagi dan menghadap padamu? Engkau ya Allah. Itu semua adalah rahmatku, itu semua adalah kasih sayangku. Maka masukkan para malaikat, masukkan orang ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Di akhir hadis itu kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, innamal asya'u bi rahmatillah. Segala sesuatu itu ada di rahmat Allah. Segala sesuatu itu ada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Bisanya kita terawih, bisanya kita puasa, bisanya kita memberikan infak, sedekah, sumbangan-sumbangan untuk takjil. Ini bukan kebolehan kita, tapi ini semata-mata ada taufik dan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.